Dunia sedang berubah dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam nama kemajuan, manusia menyerahkan kendali hidupnya kepada sistem yang tidak terlihat, yang suatu saat nanti akan menuntut lebih dari sekedar data dan uang. Ia akan menuntut jiwa saudara. Hari ini, saudara dibujuk untuk nyaman. Besok, saudara akan dipaksa untuk tunduk. Jika hari ini Anda tidak bisa berkata tidak pada sistem dunia yang tampaknya praktis dan digital, jangan bermimpi saudara bisa menolak tanda binatang dari penghakiman. Sebab sekarang bukan lagi soal akan terjadi, melainkan sedang terjadi di hadapan mata kita, dalam sistem keuangan dan dalam arsitektur digital yang perlahan membungkus seluruh bumi. Halo, Shalom Manolang. Dalam kitab Wahyu 13 ayat 17 menubuatkan dengan jelas bahwa akan datang masa di mana tidak seorang pun dapat membeli atau menjual kecuali ia memiliki tanda binatang, yaitu nama atau bilangan namanya. Ini bukan sekedar ramalan, melainkan peta nubuatan tentang sistem ekonomi global yang suatu saat akan dikendalikan oleh kekuatan antikristus. Saat semua transaksi dikaitkan dengan satu identitas digital yang hari ini sudah mulai dibangun lewat sistem payment ID, QRIS, hingga rencana central bank digital currency, kita sedang menyaksikan cikal bakal sistem yang memungkinkan kontrol total atas siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus disingkirkan. Payment ID sendiri adalah sistem identitas unik yang terhubung dengan rekening atau dompet digital seseorang. Jika cukup dengan satu ID atau kode QR, semua transaksi keuangan bisa dilakukan. Sedangkan CBDC atau mata uang digital bank sentral adalah bentuk digital dari uang resmi negara yang tidak berbentuk fisik, namun dapat dilacak, dikontrol, dan bahkan dibatasi penggunaannya oleh otoritas yang berwenang. Ini bukan soal teknologi semata, tetapi soal siapa yang berkuasa atas teknologi itu dan untuk apa kekuasaan itu digunakan. Lebih dari sekedar alat pembayaran, sistem ini akan mengarah pada penyerahan kesetiaan. Dalam Wahyu 14 ayat 9-10 menegaskan bahwa siapapun yang menyembah binatang dan menerima tandanya akan minum dari cawan murka Allah. Ini berarti tanda itu bukan hanya sesuatu yang tertanam di tubuh, tetapi juga sesuatu yang tertanam di dalam kehendak dan hati manusia. Ketika seseorang bersedia tunduk kepada sistem dunia demi kenyamanan hidupnya dan bukan karena ketaatan kepada Tuhan, disitulah ia sedang menyembah binatang itu. Saat sistem keuangan menjadi alat untuk menolak iman dan teknologi menjadi pintu pemaksaan ideologi global yang melawan Kristus, maka gereja tidak boleh diam. Bayangkan, jika suatu hari semua transaksi hanya bisa dilakukan melalui satu sistem digital tunggal yang dikendalikan negara, dan akun Anda bisa dibatasi atau dibekukan karena keyakinan Anda tidak sesuai dengan narasi global. Inilah potensi berbahaya dari sistem terpusat seperti CBDC yang dikaitkan dengan identitas digital pribadi. Inilah sebabnya tanda binatang bukan soal alatnya, tetapi soal siapa yang kita layani melalui alat itu. Saudara tidak sedang berkata bahwa semua sistem digital adalah dosa, tetapi kita memperingatkan gereja bahwa kita sedang berjalan cepat menuju sistem yang bisa menuntut ketaatan total pada dunia dan bukan pada firman. Gereja harus bangun dari tidur panjangnya, dari ibadah-ibadah yang penuh hiburan, dan dari kekristenan yang hanya sebatas program gerejawi. Kita harus kembali mengajar kebenaran, memperingatkan umat, dan menanamkan iman yang mampu bertahan ketika dunia mulai menolak Kristus secara terang-terangan. Kita harus punya iman yang tidak bisa dibeli dengan akses belanja, tidak bisa dijual demi kenyamanan hidup, dan tidak bisa dikompromikan hanya karena ingin tetap eksis dalam sistem dunia. So, sebagai kesimpulan yang buat saudara-saudara pada hari ini, banyak orang Kristen sedang dipersiapkan untuk menerima tanda binatang, bukan karena teknologinya, tetapi karena mereka sudah terbiasa hidup tanpa ketergantungan kepada Kristus. Maka tanyakan kepada diri saudara hari ini, apakah saudara benar-benar siap kehilangan segalanya demi setia kepada Kristus? Sebab yang akan bertahan bukan mereka yang punya sistem paling canggih, tetapi mereka yang punya iman yang tidak bisa dibungkam oleh siapapun, bahkan oleh sistem dunia yang kelak akan memaksa semua orang untuk menyembah binatang tersebut. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you all.